Fakta nyata. Apakah Indonesia masih ada niat untuk memborong jet tempur Su-35 dari Rusia? Isu mengenai ketertarikan Indonesia untuk melanjutkan pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia kembali mencuat ke permukaan. Setelah sempat tertunda beberapa tahun, pemerintah Indonesia kini kembali mempertimbangkan langkah strategis ini demi memperkuat pertahanan udara nasional. Ketertarikan Indonesia pada Sukhoi Su-35 pertama kali diumumkan pada tahun 2015. Namun, berbagai kendala, termasuk sanksi internasional terhadap Rusia dan masalah anggaran, membuat proses pembelian ini terhenti. Menteri Pertahanan saat itu, Ryamizard Riyakudu, telah menandatangani kontrak pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 senilai 1,14 miliar dolar Amerika pada Februari 2018. Namun, hingga kini belum ada satupun unit yang dikirim ke Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan kembali meninjau rencana pembelian ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang dikenal memiliki hubungan baik dengan berbagai negara produsen alutsista, termasuk Rusia, menyatakan bahwa Indonesia masih membuka peluang untuk melanjutkan pembelian Sukhoi Su-35. Namun kita harus memastikan bahwa TNI Angkatan Udara memiliki kemampuan yang memadai untuk menjaga kedaulatan udara kita. Sukhoi Su-35 adalah salah satu opsi yang sangat potensial untuk memperkuat armada kita. Meskipun ada niat yang kuat, pemerintah Indonesia juga harus mempertimbangkan faktor geopolitik dan ekonomi. Sanksi internasional yang masih diberlakukan terhadap Rusia oleh beberapa negara barat, terutama Amerika Serikat, dapat mempengaruhi keputusan akhir. Selain itu, kondisi ekonomi nasional yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi juga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengalokasian anggaran untuk pembelian alutsista. Di tengah ketidakpastian ini, Indonesia juga mulai melirik alternatif lain. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Prancis menawarkan jet tempur canggih yang dapat menjadi pengganti Sukhoi Su-35. Namun, kemampuan dan kecocokan dengan kebutuhan TNI Angkatan Udara serta kebijakan politik luar negeri Indonesia akan sangat menentukan pilihan akhir. Namun pada akhirnya Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal Fajar Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung apapun keputusan pemerintah. Yang terpenting adalah kita dapat memperkuat kemampuan udara kita dengan alutsista yang mumpuni dan sesuai dengan kondisi anggaran negara. Rencana pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 oleh Indonesia juga mendapatkan perhatian dari komunitas internasional. Beberapa negara barat, terutama Amerika Serikat, telah mengungkapkan keprihatinan mereka terkait potensi pelanggaran terhadap sanksi yang dikenakan pada Rusia. Hal ini bisa berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara tersebut. Di sisi lain, Rusia tetap menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung modernisasi alutsista Indonesia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, dalam beberapa kesempatan menyatakan kesiapan negaranya untuk segera mengirimkan jet tempur Sukhoi Su-35 begitu ada kepastian dari pihak Indonesia. Kami sangat menghargai hubungan pertahanan yang kuat dengan Indonesia dan siap memenuhi komitmen kami. Di dalam negeri, rencana ini juga menuai berbagai tanggapan dari anggota parlemen. Beberapa anggota DPR mendukung langkah ini sebagai bagian dari upaya modernisasi alutsista yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan nasional. Namun, ada juga yang mengkhawatirkan potensi dampak negatif dari segi ekonomi dan hubungan diplomatik. Bahkan saya sangat mendukung untuk rencana ini selama ada kajian mendalam mengenai anggaran dan dampak sanksi internasional. Kita harus berhati-hati agar tidak merugikan kepentingan nasional. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga didorong untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Langkah ini dianggap penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dan meningkatkan kemandirian dalam bidang pertahanan. PT Dirgantara Indonesia, PTDI, dan PT Pindad telah menunjukkan kemampuan mereka dalam memproduksi berbagai jenis alutsista, meskipun belum pada tingkat yang sama dengan negara-negara produsen utama.
Dalam beberapa bulan mendatang, pemerintah Indonesia diharapkan akan mengumumkan keputusan akhir terkait pembelian jet tempur Sukhoi Su-35. Keputusan ini akan didasarkan pada evaluasi menyeluruh mengenai kebutuhan strategis TNI Angkatan Udara, kondisi ekonomi, dan dinamika geopolitik. Masyarakat dan para pengamat pertahanan akan terus memantau perkembangan ini dengan cermat. Keputusan ini tidak hanya akan berdampak pada kemampuan pertahanan udara Indonesia, tetapi juga pada posisi diplomatik negara ini di kancah internasional. Salah satu tantangan utama dalam melanjutkan rencana pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 adalah sanksi internasional terhadap Rusia, yang terutama datang dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sanksi ini dapat mempengaruhi transaksi keuangan dan pengiriman alutsista. Namun, pemerintah Indonesia telah menunjukkan ketegasan dalam menentukan kebijakan pertahanan nasional tanpa terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal. Bahkan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyatakan bahwa Indonesia akan selalu memprioritaskan kepentingan nasional dalam setiap keputusan yang diambil. Kami akan mempertimbangkan semua aspek, termasuk kepentingan diplomatik, namun yang utama adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pertahanan kita dalam proses pengambilan keputusan. Kementerian Pertahanan telah melakukan kajian teknis dan strategis mendalam mengenai Sukhoi Su-35. Jet tempur ini dikenal memiliki keunggulan dalam hal manuver, persenjataan, dan daya tahan. Selain itu, Su-35 juga kompatibel dengan berbagai sistem persenjataan yang sudah dimiliki TNI Angkatan Udara. Pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, menyebut bahwa Sukhoi Su-35 bisa menjadi tambahan yang signifikan bagi armada udara Indonesia. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Su-35 bisa memberikan superioritas udara yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Udara dalam menjaga wilayah udara kita. Selain aspek teknis, kesiapan infrastruktur dan pelatihan juga menjadi pertimbangan penting. Pengadaan jet tempur canggih seperti Su-35 memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai serta pelatihan intensif bagi pilot dan teknisi. Pemerintah Indonesia telah menginvestasikan dana untuk modernisasi pangkalan udara dan program pelatihan guna memastikan kesiapan operasional. Untuk menggunakan program pelatihan dan infrastruktur sudah kami siapkan dengan baik. Sebagai bagian dari transaksi pembelian, pemerintah Indonesia juga mengejar kerjasama industri pertahanan dengan Rusia. Ini termasuk transfer teknologi dan produksi bersama yang bisa memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri. PT Dirgantara Indonesia, PT-DI, dan PT Pindad telah menunjukkan ketertarikan mereka untuk terlibat dalam proyek ini. Dengan kerjasama ini bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia, tidak hanya dalam hal alutsista, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas industri pertahanan nasional. Di tengah berbagai pertimbangan ini, masyarakat dan media turut berperan dalam membentuk opini publik. Banyak yang mendukung langkah pemerintah untuk memperkuat pertahanan udara, namun ada juga yang mengkhawatirkan dampak ekonominya. Diskusi dan debat publik yang sehat dianggap penting dalam proses demokrasi untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan nasional.